desa itu akhirnya bisa menemukan jati dirinya untuk bermitra, untuk berkolaborasi, untuk bagaimana dia itu punya spirit, punya struggle untuk mengembangkan kawasan desanya. Kami sudah berusaha untuk mengembangkan titik-titik potensi yang lainnya. Salah satunya adalah pengembangan kawasan kampung kerajinan bambu yang ada di Padukuhan Kampiran. Hampir 100% warganya adalah pengrajin bambu. Padukuhan Tambak ini yang dibentuk menjadi kampung sentra UMKM. Nah, nantinya ke depan akan dibangun satu kios nih terintegrasi dengan desa wisata. Nah, kemudian di tahapan maju nanti apa yang sudah dilakukan di tahap 1 dan 2 itu nanti mengerucut menjadi komunitas pemasaran bersama. Ibaratnya nanti diharapkan Melian mempunyai toko desapreneur ya. Toko itu nanti baik online maupun offline. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. 106.1 Geronimo, the real sound of Jogja. Ketemu lagi di Sidilan, Kanca Muda Sibakul Jajah Desa Milanggori, di mana acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan tentunya didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Nah, di episode kali ini Kanca Muda kita lagi ada di tempat yang menyenangkan. Dari tadi tuh semilir, banyak bunganya, apalagi di sini ditemani Mas Wisnu. Gitu nggih? Iya. Ada Mas Dudi juga, Mbak, ini panggilan sayangnya apa nih Mbak? Mbak Sri aja ya, oke. Dan juga Pak Lurah kita dari Melian nggih, Rongkop Gunung Kidul. Dan kebetulan di kesempatan kali ini kita lagi ada di Gria Dahar Bang Lipuran, tepatnya dari Melian Rongkop Gunung Kidul. Kanca Muda ini tempatnya sungguh menyenangkan, jadi kalau misalnya Kanca Muda yang lagi lewat di daerah sini langsung mampir saja nggih ya. Bisa sambil santai, bisa sambil makan, mau sambil rasan-rasan juga boleh ya. Yang penting sing dirasani orang nenggon, gitu aja ya jelas. Oke, dan di kesempatan kali ini ada Pak Dudi, udah pasti paham ya Kanca Muda, kita akan membahas tentang kaspaknya beliau ini. Pak Dudi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Prita. Pak, nyanyi dulu Pak. Kanca muda dan kanca tua. Wis, sing tua sopo Pak? Nyanyi dulu, katanya mau nyanyi. Ini sudah ada nyanyian. Weh. Oke, ada juga Pak Wisnu. Pak Wisnu, kita lagi ada di Melian Rongkop Gunung Kidul. Kalau ada Pak Dudi udah jelas pasti kita akan membahas tentang kaspaknya. Apa yang menurut Pak Wisnu menjadikan tempat ini sesuai dengan kaspak ini? Jadi sebenarnya Melian adalah salah satu dari 144 kelurahan planner yang sudah kita tetapkan menjadi bagian dari ekosistem kewirausahaan desa. Di Pemda DIY melalui Dana Keistimewaan sedang mengkampanyekan namanya program pengembangan kewirausahaan desa dengan salah satu kegiatan yang mendukung adalah penumbuhan desapreneur. Oke. Jadi penumbuhan desapreneur ini adalah bagaimana semangat kita untuk kemudian mendesain desa-desa itu menjadi bagian dari ekosistem kewirausahaan. Mengapa kewirausahaan penting? Karena kewirausahaan adalah salah satu spirit untuk bagaimana ekonomi desa itu kemudian tumbuh. Ekonomi desa itu kemudian bisa bergerak dengan potensi unggulannya, dan ini adalah semangat yang tidak bisa dilakukan sekali dua kali tapi secara bertahap atau berkelanjutan. Makanya melalui spirit desapreneur yang kita kembangkan itu dilaksanakan minimal 3 tahun. Ada tahapan yang harus dilalui. Sebelumnya ada embrio, itu kita cek dulu, ada tim untuk kemudian melihat potensi kelurahan itu seperti apa.
Kemudian di tahun berikutnya kita laksanakan pendampingan tahap penumbuhan, berikutnya tahap pengembangan dan endingnya maju. Nah, ketika sudah ditetapkan desa planner itu akan kita dalami mestinya desa itu karakternya seperti apa, agraris atau lebih banyak jasanya, atau potensi unggulannya seperti apa, lebih di kuliner atau kemudian bisa mengoptimalkan dengan struktur kelembagaan organisasi yang ada. Nah ini yang coba kita kemudian kembangkan bagaimana potensi-potensi desa yang ada di DIY itu menjadi salah satu potensi unggulan yang kemudian nanti akan sinergis dengan skema pengembangan kelurahan yang lain. Katakanlah nanti planner juga akan sinergi dengan pengembangan desa wisata. Planner juga akan sinergi dengan pengembangan kelurahan budaya. Planner juga akan sinergi dengan Prima, juga dengan kelurahan yang lain seperti pengembangan daerah desa maritim, desa mandiri budaya, kemudian lumbung pangan, lumbung mataraman, ini menjadi hal yang sama karena spiritnya adalah untuk kesejahteraan warga. Kembali ke planner tadi yang kita highlight tidak hanya sekedar produk unggulannya, tapi bagaimana produk unggulan yang coba kita tumbuhkan, kita desain dan kita kembangkan ini nanti tetap berkelanjutan. Akhirnya berkelanjutan ini ada kader-kader, ada tokoh-tokoh yang muncul dari desa untuk kemudian mengembangkan bagaimana potensi desa itu nanti tetap dikawal. Kemudian desa itu akhirnya bisa menemukan jati dirinya untuk bermitra, untuk berkolaborasi, untuk bagaimana dia itu punya spirit, punya struggle untuk mengembangkan kawasan desanya. Makanya terkait dengan desa planner ini kita cukup berhati-hati untuk bagaimana melihat potensi desa, jangan-jangan desa itu kan bukan kawasan yang kosong ya. Dia sebelumnya sudah ada sentuhan dan yang membina itu tidak hanya dari pemerintah desa saja, tidak hanya dinas koperasi, tapi kita tracking apakah sudah ada sektor lain yang sudah mendampingi atau membina dan melatih desa ini. Kalau memang sudah ya tinggal kita poles, kita kuatkan lagi di sisi yang mungkin perlu dikembangkan. Katakanlah kalau di Melian nanti biar Mas Dudi dan Pak Lurah yang bercerita kalau potensinya memang nanti seiring dengan pengembangan wisata, ya karakter wisata mana yang ingin dikembangkan, mestinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena kalau berdiri sendiri itu effortnya akan berat. Ini akan diintegrasikan dengan aspek pengembangan yang apa, lah ini yang kemudian dari sisi planner itu akan kemudian masuk dan menggembleng kader-kader yang ada di desa atau warga di desa itu yang punya potensi untuk kemudian dia bisa di-up. Nah ini yang kemudian menjadi ranah kami bahwasanya untuk menjadi sebuah desa planner itu tidak harus menjadi entitas yang berdiri sendiri tapi dia terintegrasi dengan entitas-entitas yang lain. Oke, baik. Dan untuk Melian ini sendiri ini adalah tahun ke? Melian ini tahun pertama ya. Tahun pertama. Tahun pertama masih penumbuhan. Oke, baik. Dan sampai sejauh ini seperti apa nih gerak-geriknya, pergerakannya, dinamikanya yang ada di sini dari sudut pandang Pak Us? Nanti akan banyak dijelaskan Pak Dudi dan Pak Lurah ya. Tapi yang pasti kami ketika kelurahan nanti sudah ditetapkan menjadi salah satu kelurahan planner bisa kita memberikan support selain pelatihan dan pendampingan mungkin bantuan-bantuan support yang lain katakanlah pemasaran, pameran, mungkin desa bisa berkoordinasi dengan kami katakanlah Pak kami pengen dikumpulkan untuk pendaftaran NIB, Sibakul, diprioritaskan untuk mendapat subsidi ongkir dengan yang terdekat. Nah, ini yang mestinya nanti bisa
diulik kembali biar kami dapat mendapat masukan karena tantangan terkait pengembangan kawasan desa yang jauh dari kota ini cukup perlu pendampingan lebih karena harus tidak bisa dipungkiri bahwasanya tarian ekonomi sini kan lebih banyak ke Wonogiri. Nah ini yang kemudian bagaimana kami juga harus berpikir bagaimana kemudian secara manfaat apa yang sudah dikembangkan oleh Pak Lurah atau kelurahan terkait bagaimana pengembangan desa ini kemudian bisa sinergi dengan apa yang coba kita kembangkan juga. Katakanlah Pak Lurah coba mengembangkan kawasan ini menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata untuk mendukung pengembangan wisata yang mana lah nanti coba kita jahit komponen-komponen ini menjadi hal yang kemudian berarti bagi desa ini. Artinya apa yang kita latih dan kembangkan di desa itu mestinya kembali ke warga desa itu sendiri. Oke, kita akan langsung saja ke Bapak Lurah kita hari ini ya. Untuk lebih tahu tentang apa sih sebenarnya yang jadi potensi di daerah Melian ini. Terima kasih Mbak. Untuk di Kelurahan Melian memang kita sudah agak lama menggali potensi yang ada di Kelurahan Melian, khususnya kami termotivasi dengan adanya jalur JCLS yang membentang di bagian barat Kelurahan Melian nih Mbak. Yang terintegrasi dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, dan yang di sebelah selatan di kawasan pantai kami juga ada bentang Sungai Bengawan Solo Purba, yang harapannya nanti pengembangan kawasan ini mirip-mirip kawasan purba yang lainnya. Terus untuk awal kami memulainya, untuk pengembangan potensi kita awali dengan pembangunan di Taman Wisata Budaya Banglipuran yang tempat kita sekarang bersama-sama berada. Kebetulan tidak jauh dari JCLS, kurang lebih hanya 150 meter. Dan pengembangan kawasan Banglipuran ini kami ada titik pengembangan di zona ekonomi, salah satunya adalah di Kampung Kerajinan Bambu di Ngampiran. Ada salah satu perkampungan yang hampir 100% warganya pengrajin bambu. Oke, baik. Pemasarannya sudah sampai ya, di luar negeri. Oke, baik. Terus juga ada pengembangan ekonomi terkait dengan sentra UMKM di Padukuhan Tambak juga ada. Di sana salah satu keunggulannya adalah edukasi jenang dodol. Jenang dodol. Di Tambak juga nanti ke depan menjadi landscape-nya pengembangan pemasaran hasil produk olahan makanan dan lain sebagainya di Kelurahan Melian. Itu berada di Padukuhan Tambak. Terus untuk di bidang budayanya di Kelurahan Melian juga ada namanya Kampung Seni, Mbak itu. Kampung Seni Mujing namanya. Di situ ada kegiatan-kegiatan kebudayaan mulai dari kesenian ketoprak, ada jadilan, ada rek sebagainya, ada kerawitan, dan masyarakatnya adalah penggiat seni yang fanatik dari anak-anak kecil sampai orang tua, memang dari dulu penggiat seni. Itu nanti salah satu mendukung kawasan ekonomi atau kawasan wisata di Kelurahan Melian. Terus yang berikutnya terkait dengan produk olahan, kita punya ikon yang sudah mulai berkembang, itu namanya wajik kledik ini Mbak. Wajik kledik di khas Melian, jadi agak beda dengan wajik kledik yang ada di pasaran yang lainnya. Kami pengembangan wajik kledik di tahun 2022 kemarin ada satu kelompok, terus di tahun 2023 kita stimulasi lagi dengan pelatihan, akhirnya menjadi 2 kelompok. Yang alhamdulillah tahun ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah, mendapatkan Kube Lestari Budaya nih Mbak, untuk memacu wajik kledik ini yang kami harapkan nanti juga menjadi sentra wajik kledik di Padukuhan Gebang Wetan dan Padukuhan Gebang Kulon. Kalau ada lagi juga yang sifatnya pengembangannya di Padukuhan Mujing juga ada Sagon Mujing, ada Pindang Mujing juga ada. Di beberapa padukuhan ada pengembangan makanan tradisional yang dulu ada tapi perlahan mulai terkikis, tapi sekarang kita bangkitkan lagi. Seperti Mbak, misalnya? Contohnya di Tambak itu ada namanya Legondro.
Itu Legondo. dulu legondo. Oke, oke. Legondo itu dari olahan kelapa sama ketan dibungkus dengan daun kelapa, nih, Mbak. Dulu sudah tidak ada, sekarang sudah kita bangkitkan lagi. Itu salah satu contohnya. Terus berapa pengembangan kawasan yang sekarang sudah kita kembangkan adalah pengembangan kawasan peternakan kambing komunal nih, Mbak. Kambing komunal itu kita inisiasi dari ide-ide yang kita gagas di Bank Lipuran sini. Kira-kira apa atau yang sesuai dengan karakter budaya masyarakat tapi nanti berpola ke arah pengembangan percepatan ekonomi yang berkelanjutan adalah pengembangan kambing komunal yang awalnya hanya 1 kandang di Padukuhan Kembang, sekarang sudah menjadi 5 kandang di 1 titik. Di tahun 2024 ini kita kembangkan lagi ditambah dengan 4 padukuhan lagi. Dan insya Allah nanti di tahun 2025 kami sudah mendapat perhatian dari Ngarso Dalem, Gubernur DIY melalui dana IS-nya kita mendapatkan pengembangan kawasan wisata terpadu untuk peternakan kambing komunal. Ini akan diampu oleh 5 padukuhan lagi. Harapan dari kami nanti masing-masing padukuhan ada sentra usahanya masing-masing. Satu untuk pengembangan peningkatan ekonomi masyarakat secara individu, satunya untuk pengembangan kas padukuhan. Sehingga besok Desa Melian tidak hanya menjadi desa mandiri di kelurahannya saja, tapi di padukuhannya juga menjadi padukuhan-padukuhan yang mandiri. Karena nanti tiap padukuhan akan menjadi usaha. Terus ada 3 padukuhan yang tidak tersasar kandang komunal dikarenakan tidak mempunyai lokasi yang dekat dengan pemukiman. Akan kita kembangkan melalui perkebunan kelapa dan alpukat nih, Mbak. Perkebunan kelapanya, kelapa sama alpukat. Yang kelapanya sekarang kami sudah menanam kurang lebih 3.500 batang. Salah satu dipunyai desa ada kurang lebih 400 batang kawasan perkebunan. Besok akan kita kembangkan lagi di timurnya JCLS di barat lapangan Padukuhan Tambak menjadi kawasan perkebunan kelapa. Salah satu pertimbangannya karena regenerasi petani sekarang itu posisinya mengkhawatirkan nih, Mbak. Mengkhawatirkan. Jadi kalau kita petakan detail, begitu ayahnya mbahnya itu petani, anaknya sudah rata-rata tidak mau jadi petani. Terus solusi apa kira-kira depan? Salah satunya nanti kita kolaborasi peternakan tumpang sari namanya. Kalau dulu tumpang sari itu antara Polowijo dengan padi, kami kembangkan antara perkebunan, peternakan dan pertanian yang memang konvensional selama ini ada, Mekaten. Itu salah satu pengembangan kawasan ekonomi yang ada di Kelurahan Melian dan kebijakan kami secara umum, kami memang menitik beratkan di bidang ekonomi nanti, Mbak. Tidak hanya fisik. Fisik itu kita kembangkan hanya dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi masyarakat sebenarnya. Dan di fisik kita tidak perlu berpikir banyak. Bahkan ada uang ya kita bisa buat talut, kita buat apa. Tapi kalau kita bicara ekonomi memang menjadi dinamika tersendiri dan tantangan buat kami. Dan alhamdulillah kami dengan teman-teman pamong lainnya beserta dengan kelompok komunitas masyarakat bersepakat bersama-sama untuk pengembangan ekonomi di Kelurahan Melian. Banyak juga ya Pak ternyata ya. Ini satu HVS kalau di list. Ini mulai dari ada kambing juga. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya soal kambingnya sendiri ini untuk keperluan potong atau mungkin ya cuman buat dipelihara aja Pak? Nggak mungkin dong ya. Sementara kita untuk pengembangan di branding, Mbak. Di breeding, di pengembangannya. Nanti dari hasil breeding itu nanti sebagian menjadi hak perorangan untuk peningkatan ekonomi perorangan secara individu, yang sebagian menjadi kas di dusun tersebut. Desanya memang kita lepaskan di desa, nanti desanya akan kita kembangkan ke arah edukasi wisatanya. Jadi kalau pengembangannya nanti sudah ke arah edukasi wisata, nanti kelurahan yang masuk atau desa yang masuk. Sementara dikelola masing-masing padukuhan. Dengan lembaga kelompok ternaknya, Mekaten. Ini menarik sih ya. Siapa tahu bisa wisata naik kambing gitu kan ya. Masa kayak kambingnya. Kambing yang besar. Ada alpukat, ada kelapa juga. Ternyata punya potensi yang begitu banyak ya, Pak Dudi. Segitu banyaknya. Udah punya strategi apa aja nih untuk Melian ini? Ya, saya kira untuk strategi kita inline dengan apa yang sudah ditetapkan Dinas Koperasi ya. Jadi kita ada 3 tahapan yaitu penumbuhan, pengembangan dan maju.
Nah kemudian ini kami juga sudah ada roadmap ya dengan Kaspak Kiblat Papat Limo Pancer Adiluhung Kawentar itu di tahap penumbuhan nanti kita akan fokus pada pengembangan SDM dan produknya dulu. Jadi kita menekankan pada lokal supply chain ya, rantai pasok lokal. Jadi kalau bisa itu ya memaksimumkan inputnya itu kalau bisa maksimum dari melian, kalau bisa semuanya gitu, sehingga nanti nilai tambah ekonominya itu tidak keluar itu. Oke. Nah seperti tadi ya kalau misalkan dari sisi tadi olahan makanan ya tadi ada wajik kletek terus nanti dodol itu juga mungkin perlu di legalitasnya itu juga perlu di sudah punya NIB belum, sudah bersertifikat halal belum, kalau nanti PIRT-nya sudah ada belum. Nah itu saya kira dan juga skill kewirausahaannya sendiri. Kalau di pelatihan tahap pertama kemarin kan kita ada materi manajemen dasar ya dari sisi teknik produksi, kemudian pemasaran, keuangan dan SDM. Nah harapannya nanti ya itu bisa tertata dengan baik dulu ya, terus kemudian baru nanti di tahapan yang selanjutnya itu adalah tahap pengembangan, itu fokus pada marketing. Jadi mungkin barang yang fokusnya sudah bagus tadi, kemudian harus brandingnya tepat ya. Kalau brandingnya tepat harus branding misalkan brandingnya untuk orang jadul, kanca tua atau kanca muda itu nanti brandnya beda. Oke, siap. Nah itu tentu nanti pada kemasan yang beda, packagingnya ya. Mungkin kalau kanca muda suka yang biasanya yang malah styrofoam yang tidak sehat itu, kalau kanca tua suka yang pakai daun jati lah itu. Branding, packaging, kemudian sampai nanti pada pembuatan konten pemasaran digitalnya, sampai nanti bagaimana itu didistribusikan pada sosmed ataupun marketplace ya untuk individu. Nah kemudian di tahapan maju nanti apa yang sudah dilakukan di tahap 1 dan 2 itu nanti mengerucut menjadi komunitas pemasaran bersama. Ibaratnya nanti diharapkan Melian mempunyai toko desapreneur ya. Toko itu nanti baik online maupun offline keduanya. Jadi misalkan nanti bisa inline dengan tadi sudah dicanangkan di Bank Lipuran bisa nanti sehingga nanti produk yang lokal supply chain itu pemasarannya global. Jadi potensi di Melian yang adiluhung itu bisa kawentar atau mengglobal secara bertahap ya. Sehingga nanti harapannya kalau mengglobal secara bertahap itu ibaratnya bahasa ekonominya itu neraca perdagangan di Melian itu bisa lebih surplus itu ya. Lebih bisa menciptakan profit bagi pemiliknya, lebih bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi pekerjanya, sehingga harapannya nanti bisa seperti yang dikatakan Pak Wisnu tadi, jadi spirit entrepreneur pedesaan itu inline dengan kondisi makroekonomi DIY yang kita itu penyakitnya kan ada dua, tingkat kemiskinan itu di atas nasional dan kedua ketimpangannya itu kita juara sudah berapa tahun ini indeks Gini Kencana mungkin atau nah itu, dan kalau di peta itu kemiskinan itu adalah disparitas kota dan desa. Artinya kalau kita melihat data BPS ya based on expenditure itu desa terpetakan lebih miskin, sehingga harapannya kalau ini entrepreneur produknya bisa lebih banyak mengglobal secara bertahap, nanti akan tercipta banyak entrepreneur, akan tercipta banyak profit, lapangan pekerjaan, kesejahteraan. Harapannya tingkat kemiskinan menurun di pedesaan ya, catch up ke kota. Harapannya juga nanti di indeks Gininya itu juga dan Williamson juga akan membaik gitulah kira-kira. Jadi strategi mikro sampai makronya. Jadi kita tetap berpijak pada yang sudah ditetapkan oleh dinas, ada 3 tahapan tadi. Dan sekali lagi kita juga sinkron dengan berbagai elemen gerakan tadi, misalkan ya. Jadi nanti kita toko bersama itu tidak kemudian yang boleh menjual di sini hanya yang anggota desa enggak, silahkan yang dari desa prima, dari UMKM yang lain, terus nanti kalau bisa kita juga ikutan menjualkan produk-produk eventnya desa wisata itu. Jadi saya kira kuncinya adalah kita sinergi ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi, kehadiran desapreneur tidak kemudian berdiri sendiri, tapi diharapkan bisa saling bahu-membahu dengan gerakan-gerakan yang lain. Mungkin itu Mbak Brita. Oke, baik. Nah ini cukup menarik dengan melihat jarak juga nih Pak Dudi. Untuk strategi pemasarannya selain itu nanti bakal ada kayak toko bersama dan segala macam. Ini biar bisa lebih daya jangkaunya lebih luas lagi nih, bakal seperti apa nih?
Ya kalau daerah seperti Melian ini memang seperti kalau dari gravity model itu cukup jauh dari titik pertumbuhan ekonomi ya di Jogja. Nah tadi dikatakan paling dekat itu Mas justru Pracimantoro 7 kilo itu sudah beda provinsi di Wonogiri ya. Nah ini memang lebih effortnya lebih ya dan rural karakteristik. Jadi memang nanti mungkin strategi mungkin barangkali online-nya itu juga harus lebih effortnya kuat daripada daerah yang karakteristik perkotaan ya. Karena kalau seperti ini kan juga online juga mungkin lebih terbatas ya. Jadi kalau misalkan seperti menggunakan yang berbasis transportasi ojek itu juga mungkin nanti belum sampai sini bisa jadi, atau mungkin kalau sampai di reject gitu kan. Iya. Sehingga memang drivernya masuk angin, Mbak. Iya. Ya, tadi pulang naik domba tadi. Tapi jangan tersesat yang penting. Oke. Nah itu jadi sehingga memang perlu saya kira memang harus diakui kalau di mitra-mitra kami itu memang kalau saya memetakan ada 2 karakteristik yang lebih urban. Lebih ke urban itu misalkan ya daerahnya itu tidak daerah suburban itulah, di daerah-daerah dekat dengan perkotaan itu memang derajat heterogenitasnya tinggi dan di situ juga infrastruktur apapun fisik non fisik itu lebih bagus itu ya. Sehingga misalnya gampangannya buka toko itu pun orang lewat banyak itu. Tapi kalau daerah yang sudah karakteristiknya lebih ke rural yang derajat homogenitasnya tinggi dan masih agriculture based, memang ini butuh effort khusus. Jadi misalkan kalau kita lihat aja ya yang lewat jalan berapa itu kan bisa untuk menunjukkan potensi marketnya. Nah, sehingga memang menurut saya ini harus yang effortnya yang yang behind ini, yang online ini harus betul-betul kan kalau memang pengen kelihatan progresnya. Artinya online di sini itu juga harus lebih effortnya lebih keras daripada daerah-daerah desa yang mungkin lebih dekat dengan perkotaan itu. Oke, baik. Nah ini cukup menarik lagi. Jadi saya kepengen tahu mungkin dari Mbak Sri ataupun Pak Lurah, kondisi secara umum dari masyarakat di sini yang ada hubungannya dengan pemasaran ini tadi. Karena kalau kita ngomongin potensi sangat banyak sekali. Tapi kalau potensi ini nggak kemana-mana juga nggak jadi apa-apa juga gitu kan ya. Seperti apa nih potensi masyarakatnya sendiri related to pemasaran? Terkait dengan pemasaran hasil produk baik itu yang olahan makanan maupun dari kerajinan, kita pemasarannya sudah sampai ke luar daerah, Mbak. Sampai ada yang kerjasama dengan IKG. Terus sekarang kan media sosial sangat-sangat bisa dimanfaatkan dan sangat-sangat membantu. Jadi dari para owner-owner maupun kelompok-kelompok UMKM di Kelurahan Melian yang tergabung dalam Desapreneur ini, sebagian besar selain mereka memasarkan lewat offline juga, dititipkan ke toko-toko dan kerjasama dengan para pengusaha, itu juga mereka melakukan pemasaran melalui situs online seperti WA dan juga ada yang sudah melalui Shopee dan lain sebagainya seperti itu. Oke, berarti sudah ini ya, maksudnya secara digital juga sudah dirambah juga ya, dan sudah cukup awam gitu. Oke, baik. Karena rata-rata kan sekarang para pelaku UMKM itu kan sudah melek IT ya, para ibu-ibu muda daripada hanya sekedar di rumah ngomong anak itu kan memiliki mata pencaharian lain, istilah sampingan ya, untuk meningkatkan penghasilan keluarga seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk dengan adanya Desapreneur ini sendiri di Melian ini ya, Mbak Sri, tanggapan dari warga sendiri ketika akhirnya, wah, iki ono sing ngewangi gitu. Tanggapan masyarakat alhamdulillah baik cukup membuka diri untuk ikut bersama-sama mengembangkan dari hasil produk itu tadi. Alhamdulillah malah sekalian diwadahi dalam suatu kelompok Desapreneur, sehingga ketika ada event-event tertentu kita tinggal calling aja melalui Desapreneur, sehingga nanti semua para pelaku UMKM itu nanti bisa ikut sama-sama berkolaborasi, berpartisipasi seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Dudi, dengan penerimaan yang begitu welcome sekali ya, welcome sekali gitu kan. Well. Nah,
Itu kalau dari Pak Dudi sendiri, dari program yang sudah berjalan ini, apa sih dari Melian ini yang menurut Pak Dudi perlu digenjot lagi nih? Ya, saya kira mungkin seperti yang tadi saya katakan, kalau dari sisi kekompakan saya kira untuk di Melian sangat bagus ya, di daerah Rongkep. Nah itu yang digenjot ya tadi bagaimana itu bisa kita push ya, produk itu bisa segera mengglobal, karena kan sekali lagi tadi kita masalahnya ada pada jauh dari pusat pertumbuhan tadi. Nah tadi sudah dikatakan Mbak Sri tadi, memang betul. Jadi mungkin tidak cukup hanya dengan grup WA, tapi juga mungkin perlu dengan yang lebih menjangkau ya, sosmed dan marketplace itu nanti mungkin juga mungkin kita nggak cukup dengan yang organik ya, mungkin harus menggunakan yang ads atau berbayar itu iklannya itu salah satu cara ya mungkin untuk bisa mengejar ketertinggalan, karena kan kalau dari sisi jarak fisik cukup jauh, tapi kalau kita lihat di traffic di dunia maya saya kira kan tidak semata-mata jarak fisik ya, di ruang maya itu nanti kan kita bisa improve yang belum tentu kemudian yang jaraknya jauh itu kemudian tidak dekat dengan calon konsumen, tergantung bagaimana treatment kita. Nah itu saja, jadi saya kira memang harus yang pertama produknya standarnya ditingkatkan supaya segmennya lebih luas ya, karena saya kira kalau meskipun setahu saya kalau masuk di marketplace itu mungkin tidak serigid kalau masuk ke toko oleh-oleh ya syaratnya harus ini, tapi konsumen kan cerdas, jadi dia lihat dulu sudah ada enggak, legalitasnya apa saja, sudah ada izin edarnya, ini sudah ada halalnya, itu saya kira itu bagian yang penting supaya pasarnya luas ya, karena memang itu Mbak Prita, kalau saya juga punya ini sedang ada riset dengan saya di UGM itu dampak sertifikat halal. Jadi halal itu selama ini kalau sertifikat halal kalau pasarnya lokal itu nggak ada pengaruhnya hampir. Sudah pelanggaran lama. Tapi begitu kemudian nanti dia pasarnya lebih meluas, mengglobal, ada segmen baru seperti jadi kalau B2B ya atau B2G ya, business to business atau business to government, itu bisa jadi sertifikat halal itu menjadi dokumen pertama yang harus dilampirkan. Misalkan mau masuk ke toko oleh-oleh mana atau mau catering mau masuk dinas mana itu belum kita transaksi atau itu harus dokumen pertama yang harus dilampirkan. Jadi sekali lagi kalau memang ingin mengglobal pasarnya tidak hanya di di lokal, itu memang harus tadi kualitas dari produk beserta legalitasnya itu juga harus ditingkatkan. Itu yang menjadi tantangan karena mungkin cakupannya juga nggak terlalu lokalnya, sama-sama lokal di kota dengan lokal di daerah yang jauh dari pertumbuhannya, mungkin juga pasarnya lebih banyak yang di pusat pertumbuhan sama-sama lokal, sehingga memang itu harus mau nggak mau kita harus segera meningkatkan tadi kualitas dan mungkin cara pemasarannya juga effortnya juga harus lebih ya, jadi karena ada kendala letak geografis itu. Oke, baik. Dan untuk itu tadi ya, maksudnya sertifikat halal, terus juga NIB dan segala macam, ini bisa diurus secara kolektif, Pak? Ya, ini termasuk nanti kita juga selain pelatihan dan pendidikan juga ada istilahnya fasilitasi. Nanti kita nanti biasanya dari dinas koperasi sendiri itu sering ada program misalkan pengurusan ini secara kolektif dan bahkan gratis itu. Nanti tergantung bagaimana nanti dikomunikasikan saja Mbak Sri ini mumpung ada Pak Wisnu, kira-kira apa yang dibutuhkan, nanti kami sebagai fasilitator akan mengkomunikasikan. Banyak seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi. Monggo ini bisa dimanfaatkan. Oke, baik. Berarti langsung kita ke Pak Wisnu. Pak, apa aja yang dibutuhkan untuk mungkin bisa jadi informasi juga buat teman-teman yang ada di Melian ini, yang punya usaha, terus juga buat Mbak Sri juga bisa biar announce ke teman-teman yang ada di sini untuk ayo gendang kita urus bareng-bareng gitu. Iya, tadi sudah disampaikan Bu Sri, Pak Lurah, Mas Dudi ya. Problem di Melian mungkin akses yang jauh dari pusat pertumbuhan ya. Jadi ini menjadi PR bersama, makanya tadi potensi yang sudah dikembangkan oleh Pak Lurah kebanyakan memang basisnya agraris ya. Ada peternakan kambing untuk breeding, kemudian sedangkan potensi-potensi ekonomi unggulan yang katakanlah wajik kletik tadi memang harus didalami lagi, pasarnya ada atau sebaliknya ya. Jadi sebenarnya konsumen wajik katakanlah
wajik kletik atau apapun itu siapa, di mana, dan bagaimana memasarkannya. Kalau sebenarnya kita bicara jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang potensi itu adanya JCLS ini. JCLS ini sebetulnya sebuah sarpras yang nantinya bisa menjadi magnet ekonomi. Dalam jangka pendeknya apakah sarpras digitalnya di sini cukup memadai atau tidak? Kalau belum memadai ini harus segera dicukupi dulu. Daerahnya banyak blank spotnya atau tidak. Nah ini yang menjadi pengembangan katakanlah di sentra titik ini saya kira kan tidak ada blank spotnya. Nah mungkin ini jadi sebuah basis tarian yang nanti akan dikembangkan menjadi bangkitan ekonomi kawasan lokalnya. Mungkin di sini tinggal buat nanti event-eventnya bisa biar kita bisa mendesain nanti ke depannya tarian-tarian yang memerlukan orang luar atau pasar itu kemudian datang ke sini seperti apa. Itu kalau kita bicara yang konvensional. Kalau yang bicara digital tadi Mas Dudi bisa dikembangkan, ada banyak laman-laman tadi Bu Sri juga menjelaskan beberapa produk yang sudah tercantum di dalam Shopee. Ya ini kan yang membuat apakah sudah masuk Sibakul atau belum lah, nanti memang kalau belum bisa kita bantu fasilitasi, mungkin dibantu oleh timnya Mas Dudi kapan itu bisa kita konsolidasikan biar syarat-syarat katakanlah untuk produk-produk melian ini kemudian bisa masuk ke pasar digital, tentunya akan kita support sepenuhnya. Katakanlah kalau di Market Hub Sibakul kita kerjasama dengan tidak hanya dengan yang ijo-ijo ojol ya, tapi juga dengan POS, dengan Paksel, dengan yang lain lah ini. Kemudian ini coba nanti akan kita jahit kalau memang dari kapasitas produknya itu memang memenuhi syarat. Karena kebanyakan orang hanya kita tidak pengen ya produk itu kemudian dibangun hanya sekedar membuat produk yang bagus tapi tidak tahu sebenarnya produk ini segmentasi pasarnya siapa. Tadi sepakat dengan Mbak Prita juga, jangan sampai kita hanya pintar membuat produk tapi nggak bisa memasarkan. Nah ini menjadi PR sebenarnya. Jangan-jangan untuk pasar sini mungkin hanya dipromosikan di katakanlah di peraci atau di hajatan atau di rasulan atau apa. Tapi kalau saya lihat dari Panggang sampai sini tadi kan loss ya, itu kan sama sekali tidak macet sama sekali ya. Ini ya menjadi PR bahwasanya mungkin ke depannya perlu ada rekayasa untuk membangkitkan ekonomi di daerah sekitar JCLS ini, termasuk di Melian Rongkop ini. Kemudian bagaimana agar orang itu kemudian bisa datang ke sini dan menikmati produk-produknya. Jadi ada strategi bagaimana orang datang ke Melian, tapi ada strategi bagaimana orang juga bisa melihat produk Melian dari jauh. Nah, untuk melihat Melian dari jauh kan kita sudah punya banyak perangkat dan sapras yang nanti mestinya tim Kaspak bisa banyak membantu untuk turun ke lapangan dan mendekatkan produk-produk Melian ini kemudian layak untuk kemudian bisa dijual secara online. Nah ini yang menjadi kunci bagaimana kemudian apa yang kita kembangkan itu sinergi dengan yang sudah dirintis oleh Pak Lurah. Jadi Pak Lurah tadi sudah mengungkapkan bisa meraih beberapa sumber pendanaan dari skema Danais yang ada. Nah ini yang mestinya bisa dijahit. Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Danais ketika kemudian dikaitkan dengan planner itu harusnya bisa inland, bukan kemudian saling berdiri sendiri. Harus sudah dikaitkan, artinya kalau sudah bantu kambing bisa enggak kambingnya itu nanti
dipromosikan secara digital, secara online. Nanti kita juga punya ada menu khusus Desapreneur lah. Bisa nggak potensi-potensi yang ada di Melian nanti kita buka jendela di Sibakul untuk kemudian kita berikan akses pemasaran digital di Sibakul Market Hub, katakanlah seperti itu. Kemudian buat event, nah di sini kan punya potensi mengadakan event. Nah ini kan event yang kemudian membuat orang luar itu kemudian datang di sini, dan apa sih yang kemudian disukai warga sekitar sini itu kemudian bisa kita blow up sebagai mungkin pekan potensi unggulan Melian atau gelar wirausaha produktif khas warga Melian ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema pengembangan Desapreneur. Pelatihannya oke sudah jalan, tinggal bagaimana kita merangsang biar materi yang diperoleh selama pelatihan dan pendampingan itu mereka bisa show. Meskipun baik digital maupun konvensional. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, saya pengen sedikit lebih mengulik tentang beberapa potensi yang sudah disebutkan tadi ya. Karena tiba-tiba kepikiran nih, Pak, alpukatnya jadi apa aja? Jadi alpukat kocok atau dijual utuh alpukatnya aja? Ini jenis alpukatnya apa kayak gitu? Kalau untuk yang perkebunan itu memang kita baru jalan 2 tahun ini Mbak, jadi belum ada yang panen. Baik. Kita hanya berharap nanti untuk jangka panjang paling tidak 3 tahun lagi insya Allah nanti ada berapa produk yang dihasilkan dari perkebunan kami. Dan kami insya Allah nanti juga sudah menyiapkan kira-kira nanti alpukat mau jadi apa, terus mungkin penjualannya seperti apa. Nanti salah satunya di kelapa itu kan pohon kehidupan nih Mbak. Saya belajar dari teman-teman dari itu, dan kami juga sering studi banding dengan teman-teman. Kalau kami wisata memang fokusnya itu studi banding. Itu memang karena DJLS ini harapan besar buat kami, khususnya warga Jogja, khususnya di Melian, ada nanti potensi edukasi yang ke depan insya Allah bisa kita kembangkan. Itu harapannya itu. Bisa dari bibitnya, bisa dari buahnya, dari edukasi menanamnya dan sebagainya. Terus di Bank Lipuran sendiri merupakan salah satu pusat kegiatan yang tidak hanya oleh warga Melian nih Mbak. Ini yang salah satu yang menarik. Kita punya event yang namanya Pasar Ramadan. Itu kita laksanakan 1 bulan penuh dan penontonnya sudah ada yang dari Solo, ada yang dari mana. Itu di daerah mana Pak? Di sini Pak, kita di belakang itu ada panggung terbuka. Itu kelihatan dari sini. Itu setiap bulan Ramadan namanya Pasar Ramadan. Dan nanti kami juga dapat dukungan dari Pak Wisnu dari dinas dalam bentuk apa, mungkin dipinjami tenda atau apa gitu. Jadi nanti bisa lebih dilihat lebih bagus lagi, Mbak. Itu biasanya salah satu cara kami memasarkan produk kami, gitu. Dan di situ 1 bulan penuh hiburannya tuh gratis, Mbak ini. Dari grup Campur Sari itu kami tidak bayar. Mereka bangga justru mengadakan pentas di tempat ini. Jadi membawa sound system sendiri, membawa grup Campur Sari sendiri, pentas sendiri tidak kita bayar. Sorenya hanya kita ajak buka puasa saja. Terus banyak event menarik yang sering diadakan di Bank Lipuran, yang notabene kita itu menyediakan tempat, monggo silakan membuat kegiatan di Bank Lipuran. Kemarin ada festival Bengawan Solo Purba, ada yang baru beberapa hari kemarin ada yang mahasiswa isi yang mengadakan ujian S2-nya di sini yang melibatkan kurang lebih 200 warga Melian untuk menari baring di sini. Dan itu potensi-potensi yang memang berusaha kita kembangkan ini Mbak. Ide kreatif kami memang dimulai dari sini Mbak ini. Ini tempat kita untuk menjalin komunikasi dengan berbagai komunitas baik di Jogja maupun di luar Jogja. Bahkan kemarin ada penontonnya itu salah satu penari 24 jam kemarin diisi datang dari Meksiko juga hadir ke sini kemarin. Ini pendorong semangat kami untuk terus berkarya khususnya di ekonomi. Karena kami punya bayangan bahwa kesejahteraan masyarakat itu hanya masalah mindset saja. Di kala mindset kami dengan warga, dengan pemerintah itu sama, insya Allah dorongan itu akan embrionya nanti akan ke kesejahteraan masyarakat nanti. Baik. Dan untuk bambunya ini kerajinan aja ya Pak ya? Kerajinan nih sementara. Apa aja nih Pak? Ada yang tradisional itu ada tampah, ada irik, ada tambir, ada kukusan, termasuk yang dipajang di sini.
nih, Mbak. Terus yang sudah ke pemasarannya kemarin kerjasama dengan buyer itu hantaran-hantaran. Jadi tempat hantaran Hampers kotak-kotak gitu ya? itu nggih. Oh, oke. Nggih. Jadi warga kami di Melian tuh kalau dipeseni apa saja terkait dengan bambu insya Allah bisa. Oke, palu gadang nggih. Nggih. Yang penting dari bambu itu aja. Siap. Masalah kami di bahan baku justrunya nih, Mbak. Oh. Nggih, kita nyari bahan baku sampai Pacitan, sampai luar DI. Untuk bambunya ini? Nggih, untuk bambunya. Karena di sini terbatas ketersediaannya. Baru kita edukasi untuk penanaman, sudah kami sediakan lahan tapi belum tergerak ke arah sana nih, Mbak. Oke, baik. Menarik ya, karena biasanya di mana di satu tempat misalnya mengunggulkan usaha apa, karena memang di situ berlimpah ruah. Ini bambunya ngambil di tempat lain ya malah ya. Gimana Pak Dudi nih? Ya memang tidak selalu harus input produksi itu kan tidak selalu harus dari tempat sendiri, karena mungkin ada faktor budaya. Mungkin saya nggak tahu, mungkin Pak Lurah yang bisa menjelaskan bagaimana dulu itu bisa ada satu dusun yang komunitas bambu itu kan mesti ada sebuah latar belakang lokal sistem masa lalu kan. Nah itu ya saya kira itu bagus saja, tidak harus memang sebaiknya bambunya dari lokal, tapi kalau misalkan tidak bisa ya why not itu nggak apa-apa. Jangan kemudian terus potensinya malah dilemahkan karena bahan bakunya minim dari lokal itu ya. Saya kira masih banyak yang bisa dikembangkan tadi. Jadi termasuk tadi kambing ya. Kambing itu mungkin bisa Pak, olahannya juga mungkin tidak jadi edukasi Mungkin bisa jadi kita coba yang anti mainstream ya. Saya tuh pernah membaca artikel tuh tadi, artikel kesehatan membandingkan antara kolesterol, kalori dan lemak itu yang paling tinggi sapi, terus ayam broiler, kemudian domba, baru kambing. Lah kambing itu sebenarnya rendah. Cuma selama ini dinarasikan penyebab tensi gitu. Iya betul. Nah, itu mungkin porsinya yang terlalu banyak. Mungkin bisa jadi nanti kambing siji tindakke dhewe yang kolesterol. Paha kambing ya. Kan jarang tuh berpikir bikin kambing dimasak pepes atau dimasak garang asem. Agak repot ya Pak Dudi, pepes kambing loh. Loh tapi coba dulu jangan. Ki marut kelopo kesel Pak. Ya kecil-kecil makanya jangan itu mungkin bisa jadi kan ya. Saya kira kalau yang agriculture based itu kita juga bisa melirik yang yang tidak hanya on farm-nya, ketika itu off farm-nya juga tadi. Nah, itu tadi kalau yang memang Tapi saya kira memang tidak bisa dipungkiri inputnya mungkin tidak bisa kita kemudian apalagi yang olahan ya, kalau sudah kita menggunakan tepung terigu lah sudah dari mana? Nggak mungkin dari sini kan, pabrikan manufaktur itu. Saya kira memang prinsipnya untuk lokal raw material itu dimaksimalkan, tapi bukan kemudian menutup diri ketika kemudian di sini kurang ya. Saya kira enggak masalah impor kemana Pacitan ke. Tapi yang penting kita menikmati nilai tambah tersebut nanti. Oke. Nah, ini Pak Lurah, ini kok bisa bambu ini dulu ceritanya gimana, Pak? Kalau terkait sejarahnya mungkin dulu berawal dari keterpaksaan biasanya, Bu. Waduh, gimana dulu tuh Pak? Dulu kan ada namanya zaman Gaber katanya, Bu. Zaman Gaber. Oke. Gaber itu dikala orang betul-betul mempunyai kesulitan untuk makan saja sulit waktu itu. Terus mungkin salah satu warga di Melian ada yang berinisiasi, karena kan rata-rata waktu itu kan orang tuh pergi dari wilayahnya ini, Bu. Hanya pengen tidak terkena penyakit sama hanya sebatas nyari makan. Bahkan ada anaknya itu yang lahir dipikul itu dibawa kemana-mana. Itu mungkin waktu itu yang mendorong itu. Dan pada saat itu pohon bambu itu masih banyak di pekarangan-pekarangan. Sekarang saja menjadi musuh. Ya? Kalau dulu bambu itu masih banyak di pekarangan, sekarang justru malah mungkin mengotori dan sebagainya. Ini yang jadi masalah kami. Dan di Ngampiran itu sudah lama sekali sudah turun-temurun. Sudah turun-temurun. Oke, gitu ternyata ya. Dulu sebenarnya di sini bambu tuh cukup banyak, bahkan di tiap rumah tuh pasti ada. Pasti ada. Tapi karena mungkin sering rontok daunnya, males nyaponi gitu kan. Akhirnya jadi berkurang ya stoknya ya. Oke, nah dengan kondisi seperti itu nih Pak Dudi, otomatis kan kalau misalnya mengambil dari luar daerah, ini kan akan berpengaruh ke kos produksinya. Ya betul ya, mesti kalau di luar daerah mesti ada transportation cost ya, tapi saya kira itu masih bisa diatasi dengan
hal-hal yang lain ya dengan cara salah satunya adalah scale up, meningkatkan skala produksi ya. Hmm. Ya mungkin nanti salah satunya seperti Desa Prana itu harapannya juga nanti bisa kan produksi bersama gitu ya. Jadi jangan apa namanya, kadang-kadang kalau pengusaha itu kan ego ya, misalnya dipeseni gitu nggak dia sendiri kapasitasnya kurang, nggak mau jawel koncone ya, padahal sebetulnya kan itu kalau bisa. Jadi saya kira dengan meningkatkan apa ya skala produksi itu bisa menekan biaya, khususnya yang fixed cost-nya gitu. Itu salah satu strategi sebenarnya dari. Nah harapannya dengan model Desapreneur itu kan sebenarnya kan ya salah satunya adalah bisnis apa ya bersama gitu kan. Bersama nanti ada di Melian itu ada yang mungkin nanti dicanangkan sebagai produk yang unggul. Misalkan nanti yang dari anyaman bambu, sehingga nanti mungkin punya standar. Nah, anyaman bambu itu harus seperti ini tentukan aja. Sehingga nanti kalau misalkan ada pesanan itu banyak, itu nanti disuplai dari apa ya produsen ABC, itu tidak akan bermasalah, tidak akan perbedaan apa ya kualitas produk dan standarnya. Demikian juga saya kira yang makanan yang tadi kalau misalkan mau dibesarkan yang wajik gledek tadi itu mungkin supaya apa ya salah satu masalah usaha mikro itu skala. Nah salah satunya dengan bisa kebersamaan tadi itu bisa meningkatkan skala usahanya sehingga cost production-nya bisa ditekan dan mungkin apa ya kalau bisa apa harganya murah itu kan saya kira segmen pasarnya juga bisa lebih luas ya, nggak harus apa end user bisa resell dengan itu lebih kompetitif gitu. Gitu ya. Oke, baik. Ini wajik gledeknya dibesarkan dari ukuran segini sampai segini gitu, Pak Dodi. Ya, sampai Mbak Prita. Ya. Gede banget dong. Gede banget. Oke, baik. Menarik sekali ya. Ternyata di sini itu dengan potensi yang banyak juga. Terus juga kalau misalnya saya pengen tahu ada berapa unit usaha sih Mbak Sri untuk di Melian ini sendiri? Ya Mbak, di Kaluran Melian ini terdiri dari 13 padukuan. Kebetulan dari 13 padukuan itu memiliki produk unggulan semua gitu. Jadi misalnya dari ujung selatan, dari Padukuhan Kendal, di sana ada sentra peyek dan juga jajan pasar seperti itu. Lalu di sebelahnya lagi di Padukuhan Songwalo itu yang terkenal itu jamu bagas warasnya. Itu adalah ada jamu kunyit asam, beras kencur, bunga telang dan lain sebagainya. Lalu bergeser lagi di Padukuhan Kembang itu ada jajan pasar seperti pecel, legondo dan lain sebagainya itu tadi yang salah satunya menjadi produk unggulan di Kelurahan Melian. Terus bergeser lagi di Padukuhan Dondong, di sana fokus di olahan kacang. Ada susu kacang, susu kacang? Iya, ada susu kacang. Oke, dari kacang tanah? Kacang tanah. Kacang tanah itu dibuat susu bisa. Terus itu dulu susu kacang itu adalah produk inovasi hasil binaan dari KKN ya. Dulu ada KKN yang setiap tahun datang ke masing-masing padukuan mengadakan pelatihan dan salah satu produk hasil pelatihan itu adalah susu kacang tersebut. Gitu. Oke, baik. Terus selain susu kacang itu bisa diolah menjadi kacang telur, kacang oven dan lain sebagainya, kacang bawang seperti itu di Padukuhan Dondong. Terus bergeser lagi di Padukuhan Tambak. Nah, Padukuhan Tambak ini yang dibentuk menjadi kampung sentra UMKM. Nah, nantinya ke depan akan dibangun satu kios nih terintegrasi dengan desa wisata. Itu nanti akan menampung semua produk-produk dari 13 padukuhan tersebut. Difokuskan di Padukuhan Tambak. Nah, khususnya di Padukuhan Tambak itu sendiri ada produk unggulan yang namanya itu jenang dodol. Jenang dodol ini melayani dari individual dan juga biasanya menjadi hidangan ataupun snack wajib untuk hajatan di Kaluran Melian ini, sama seperti wajik gledek tadi seperti itu. Terus bergeser lagi di padukuhan sebelahnya itu di Padukuhan Ngrice itu ada yang namanya empeng melinjo. Empeng melinjo, terus sebelahnya lagi di Padukuhan Jeruk Gulung itu adalah sentra rengginang, marning dan juga peyek seperti itu. Lalu bergeser lagi ke sebelah utaranya yaitu di Kampung Anyaman Bambu tadi di Ngampiran yang berdiri semenjak 1955 kalau nggak salah.
Dari nenek moyang mereka sampai anak cucu turun-temurun mereka adalah pengrajin bambu. Terus bergeser lagi di Padukuhan Gebang Kulon, Gebang Wetan ini jadi satu. Di sana ada wajik kledek itu tadi. Nah, selain wajik kledek itu juga ada pengembangan yaitu ampiang kelapa dan juga ampiang kacang di satu kelompok produksi dengan wajik kledek itu tadi. Oke. Kalau yang di sebelah ujung utara di Padukan Wuni itu ada abon dari jantung pisang, Mbak. Nah, itu abon jantung pisang. Ya, itu adalah binaan dari Dinas Pertanian dan bekerja sama dengan UP2K PKK Kabupaten Gunung Kidul. Itu adalah salah satu produk inovasi pengembangan. Terus bergeser lagi di Padukan Mujing yang tadi dinamakan adalah Kampung Seni. Di sana mempunyai produk olahan seperti sagon, terus sego gendong, terus ada botok tawon dan juga pindang itu. Terus yang terakhir di Padukan Melian di sana adalah jamu instan yang berupa bubuk. Kalau yang di Padukan Songwalo tadi yang siap minum, jamu yang siap minum. Tapi kalau yang di Padukan Melian itu yang berupa jamu instan, yang jamu bubuk itu. Jadi setiap padukuhan ada produk unggulan sendiri-sendiri seperti itu. Oke, baik. Banyak sekali nih ya Mbak. Kalau misalnya nih Kanca Muda pengen mengakses untuk mencari-cari produk-produk hasil dari Melian ini bisa dicari di mana Mbak? Bisa diakses karena dari Shopee ada beberapa, belum semua ya, baru 1-2 yang ikut di marketplace. Namun di media sosial selain ada Instagram, ada TikTok, ada WA bisnis itu semua tersedia. Oke. Terus kita untuk kerjasama pemasaran itu biasanya diakomodir dari lingkup Desapreneur itu sendiri dan juga lewat mulut ke mulut. Jadi pertemuan PKK dan lain sebagainya itu biasanya akan ada beberapa kelompok yang hadir di sana menjajakan. Setiap ada pertemuan-pertemuan pasti ada juga ikut membawa produknya seperti itu. Oke, baik. Dan terakhir dari Pak Dudi dan juga Pak Wisnu, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk teman-teman di Melian ini. Ini kan baru tahun pertama nih, biar lebih semangat lagi karena kalau melihat potensinya tiap dukuhnya ada sendiri-sendiri nih. Ini luar biasa sekali banyak dan ini mungkin bisa akan di-develop lagi gitu Pak. Dari Pak Dudi dulu mungkin. Ya, saya kira ini menjadi semangat kita semua ya. Jadi supaya tidak iso gawe ra iso adol sing teko ora tuku-tuku sing tuku ora teko-teko. Tetuko. Jadi mungkin diharapkan nanti inline dengan yang semoga nanti di tahun ketiga kita cita-citakan saja Desapreneur itu menjadi market center dari ini tadi yang sehingga nanti kalau misalkan dari mana yang jauh-jauh ingin mencari produk khasnya itu mungkin tidak harus menghafal sekian banyak akun, cukup nanti akunnya toko Desapreneur Melian gitu. Nah, sehingga nanti lebih bisa mudah gitu. Mungkin itu mungkin kita kalau cita-cita saya. Oke, baik. Monggo Pak Wisnu. Tidak jauh berbeda dengan Pak Dudi. Jadi tadi Bu Sri sudah menjelaskan begitu banyaknya produk unggulan yang ada di tiap pedukuhan di Kelurahan Melian. Jadi nanti mestinya ada ragam strategi untuk bagaimana mengembangkan produk ini. Tidak semua dikembangkan, tapi nanti ada skala prioritas mana yang fokus dan mungkin ini punya sesuatu yang berbeda. Karena apa yang disampaikan Bu Sri itu juga kelurahan-kelurahan tetangga itu juga punya spirit yang sama. Nah ini kalau katakanlah setiap kelurahan ngembangin jamu semua. Nah, Melian jamu yang beda Pak. Katakanlah mungkin kabeh dong gawe kunir asem loh. Karo beras kencur karena setiap pameran tuh setiap kelurahan isinya ya kunir asem, beras kencur lah ini kan tidak ada sing broto wali atau apa obat apalah yang membuat orang itu kemudian melihat Meluan bisa mengenali jamu
pada dimensi yang berbeda. Mungkin melukan kas jamu apa gitu kan yang katakanlah uyup-uyup meliane iki ana rasa mercone lah katakanlah gitu lah. Ini kan agak ngeri ya. Ini cuma ya pancingan saja. Karena sekarang kalau setiap kelurahan itu mengembangkan hal yang sama, nanti orang itu akan tentunya kalau milih di medsos kan tadi ini walah sing review ada atau tidak? Sing reviewnya angkanya tertinggi tapi yang mereview hanya 5 orang. Ini berbeda ya. Mereview mungkin sedikit ribuan orang, dia rata-rata berapa lah. Ini yang kemudian menjadi catatan buat Bu Care, Bu Sri bahwasanya apa yang dilakukan Melian, ayo kita support bareng-bareng. Nanti apa Pak Dudi membuat, nanti tinggal klik ya, tinggal melian.id atau apa nanti di situ isinya produk-produk kelurahan Melian semua, biar orang gak bingung harus buka banyak akun medsos ya. yang mana lah. Ini yang biar nanti biar menjadi ciri khas Melian, karena masih 2 tahun ke depan dan nanti akan lebih kita poncai lagi sebenarnya. Melian ini lebih pas di aspek pendampingan yang seperti apa nanti sambil jalan, nanti akan muncul, karena kita juga paham tidak jauh dari Melian kita juga punya potensi dampingan yang di situ juga ada plus minusnya. Jadi yang coba kita ulik lagi posisi Melian dengan posisi kelurahan-kelurahan di sekitar yang lain ini nanti seperti apa kekuatannya. Apakah dia pas sebagai pemenuh bahan baku, katakanlah tadi kalau sentra bambu di Gunung Kidul memang rada berat ngembangke bambu, memang harus impor. Itu karena kalau bambu ya mungkin untuk tanaman sifatnya konservatif ya di sini. Nah ini yang jangan sampai nanti donandur bambu kemudian dieksploitasi. Nah ini nanti juga ada. Tapi kalau ngimpor dari katakanlah di Pak Lurah, dari Pacitan atau apa, kemudian sentra bambunya itu kan mendatangkan gelondongan kemudian dikasih nilai tambah, itu kan harganya mestinya beda. Nah ini yang kemudian bagaimana Melian itu nanti ya benar-benar moncer ya, enggak meli-meli gitu kan nanti ya, tapi benar-benar moncer, dan apa yang menjadi mimpinya Pak Lurah ayo kita jalankan bareng-bareng ya Pak Lurah itu nanti sama Bu Care. Saya kira itu Mbak. Oke, baik, matur nuwun Pak Wisnu ya. Mungkin bisa jadi ide kedepannya jualan jamu dalam bentuk galon ya Mbak ya. Jadi isu awan sore ngombe jamu. Oke, biar sehat. Gandem banget ya. Wah, bakule galak. Lek dadal karo nesu-nesu, Pak. Oke, segitu dulu Sidilan episode kali ini kan Budaya. Dan tentunya kita harus pamit dulu. Terima kasih untuk Mbak Sri, Pak Lurah, Pak Wisnu, Pak Dudi juga. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jadi kita pamit dulu. Terima kasih. Kita harus pamit dari Sidilan, Sibakul Jajah Desa Milangkori, yang mana acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The real sound of Jogja, Geronimo FM.